Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga sensor wa. Iya, kita sampai di Surabaya, di Sidoarjo tepatnya. Dan aku dapat informasi dari Bu Ina, katanya ada orang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Kenapa? Dikarenakan ada salah satu perempuan yang diduga depresi dan sudah dilecehkan oleh orang sini gitu, dan sekarang kondisinya ya sudah diamankan gitu. Terus kemarin sempat hamil dan keguguran akibat dilecehkan sama orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu bukan cuma satu orang tetapi 4 orang. Dan aku nggak tahu kronologis seperti apa, jadi nanti kita tanyakan langsung. Dan ini rencananya mau kita bawa ke dokter SPKK kulit dan kelamin dikarenakan ada infeksi di bagian alat vitalnya. Aduh, maaf sekali, ini sebenarnya aku berat ngomongnya, tapi mengeluarkan cairan yang baunya tidak sedap gitu. Jadi nanti akan kita cek secara keseluruhannya seperti apa. Ya, bismillah. Nanti juga kita akan mengantarkan pulang ke asalnya, yaitu di Jakarta Selatan, dekat tempat saya. Makanya aku kaget banget, ternyata asli Jakarta, di daerah Tebet tempatnya. Dan waktu di Jakarta juga kita dapat info bahwa pernah dilecehkan juga di sana sama orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu nggak cuma satu gitu guys. Aduh ya Allah ya Rabbi, semoga kita selalu dengan Allah dijauhkan dari orang-orang jahat, terus dari kejahatan yang ada di kota-kota. Nggak cuma di kota sebenarnya, di mana-mana pasti akan ada kejahatan dan tindak kriminal gitu, asalkan ada kesempatan. Apalagi ini kondisinya mbaknya ini depresi gitu ya. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus ya. Yuk. Assalamualaikum. Mbak minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Tahun nggak ketemu. Iya, tahun nggak ketemu. Oke, yuk. Halo Ibu, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Halo Mbak Novi. Bu Ina, maaf ada sedikit oleh-oleh. Saya dari Semarang. Mana dia? Lagi arah ke sini, tadi ke mobil, ada yang ketinggalan. Oke, ini, jadi nanti ini Teh Novi yang akan mengawal Mbak Vira sampai ke rumah dengan selamat ya. Ini sudah beberapa bulan yang lalu Teh. Beberapa bulan yang lalu itu dia di sini kenal sama teman terus nggak tahu akhirnya salah jalan sampai di Sidoarjo. Nggak tahu ceritanya gimana si Vira ini sampai kenal dengan beberapa laki-laki. Terus bulan 6 dia izin keluar. Sebelumnya udah tak kasih baju, tak kasih kerudung, biar nggak tergoda orang lain melihat Vira, karena Vira kan cantik ya. Terus bulan 6 dia keluar, alasan untuk cari kerja. Saya udah nyari tapi nggak ketemu. Terus beberapa bulan kemarin saya diinfo Vira ini hamil. Saya kaget. Ibu dapat info dari beberapa teman yang menginfokan ke saya, dan itu pun
Saya belum pernah ketemu Vira waktu ada info dia hamil itu. Terus akhirnya saya tanya, kamu sama siapa? Sama ini, sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. 5 orang. Oh, 5 orang. Ya, 5 orang. 5 orang. Itu statusnya apa, pacar? Suka sama suka. Suka sama suka. Gimana Vir? Cerita enggak apa-apa. Gimana, coba ceritain. Iya, ya gitu. Gimana intinya? Jadi kamu tuh nyampe di Jawa Timur. Iya. Gimana ceritanya? Tanggal berapa kamu berangkat dari rumah? 1 Mei 1 Mei. Tahun 2020. 2020. 2020. Izin sama keluarganya bilang apa? Enggak izin. Langsung kabur. Kamu umur berapa? Umur 22. Umur 22. Terus bisa nyampe di Jawa Timur? Ya nggak tahu, tiba-tiba nyampe aja. Ketemu teman di Facebook. Iya, ketemu teman di Facebook. Laki-laki. Iya. Terus? Ya katanya sih disuruh main ke situ gitu. Ya pengen dicariin kerjaan, tapi kan KTP-nya kan masih ada di Jakarta gitu. Jadi yang nggak bisa gitu. Jadi dipulangkan, terus dimasukin ke itu. Katanya itu dipulangin, ternyata enggak. Malah yang salah satu itu kontrakin aku, ngekosin aku gitu. Ngeluarin aku dari situ. Dia nyari kerjaan di Facebook gitu. Itu aja. Terus kamu bisa hamil gimana ceritanya? Ya mungkin kebobolan. Hah? Soalnya kan nggak pakai. Kalau udah dilihat itu ya. Maksudnya kan nggak pakai apa-apa juga gitu. Jadi Masih kamu hamil sama yang mana? Nggak ngerti. Nggak tahu kan, soalnya kan 5 orang, jadi nggak tahu. Sadar nggak kamu kalau misalnya ternyata pacarnya 5 gitu? Ya enggak sih. Ya sebenarnya gimana ya? Kalau antara suka sih, sebenarnya kalau yang 3 itu enggak. Cuman yang pertama aja yang suka itu. Itu aja. Yang 3 itu jadi gimana statusnya? Ya statusnya sih cuman ibarat teman aja gitu. Teman. Tapi sempat diajak ke Tretes juga teh. Apa tuh Bu? Naik motor, sewa villa, ngerum. Ya kalau nggak sadar nggak bisa naik motor Iya, ke itu. Trawas Iya. gitu. Gimana? Kenapa? Gimana? Bisa diajak jalan-jalan gitu? Iya. Ya kemarin sih sempet sama tuh ngajakin jalan gitu. Terus ya sempet nggak mau gitu, tapi dia maksa gitu. Terus juga katanya ada beralasan bahwa inilah bawa itu gitu. Bawa apa? Maksudnya kayak bawa mangga gitu, beralasannya gitu. Kan dulu ya waktu hamil itu kan ngidam mangga sih itu. Nah dia kesempatan ngirim mangga sembari yaitu jalan-jalan gitu. Healing. Terus ketika saya tanya, kamu hamil berapa bulan? 7 bulan. Tapi karena saya kan beberapa lihat bagaimana kondisi orang hamil, itu saya sudah curiga dengan perutnya Vira. Dan tidak nampak seperti hamil. Tapi saya bukan orang medis, jadi saya bawa Vira ke bidan teman saya. Ya Vir, saya bonceng Vira ke teman saya itu, dideteksi pakai alat yang debu itu tidak ada. Terus disarankan untuk dibawa ke rumah sakit untuk di USG. Saya bawa sama Mbak Ida ke rumah sakit. Ternyata nyampe di rumah sakit tidak ada tanda-tanda kehamilan. Bisa jadi Vira pernah hamil tapi keguguran,
Tapi dalam benaknya Vira masih hamil. Gitu. Jadi Vira sekarang masih ngerasa hamil atau enggak? Ya enggak lah. Enggak. Terus setelah itu Teh, karena saya sudah ketemu sama dia, demi keamanan dia, saya menginfokan ke orang tuanya untuk segera diambil. Tetapi kondisi di Jakarta ya? Iya di Jakarta, di Tebet, ya. Stasiun Tebet. Saya udah telepon ke, waktu itu saya nggak mau ngomong sama ibunya karena mungkin ibunya sepuh. Saya ngomong ke kakaknya bahwa saya info sebaiknya Vira diambil. Karena di sini sudah tidak aman. Alasannya tidak punya biaya. Terus saya bilang nanti kita biayai. Beliau bilang tidak pernah pergi jauh. Karena saya bingung Teh. Saya punya keluarga, ini harus diselamatkan. Yang di sana belum ada jawaban kepastian, saya masukkan ke pondok. Saya tetapkan di pondok. Waktu saya nego harga juga, alhamdulillah dapat potongan harga. Karena ibu pakai uang pribadi ya? Iya. Ya Allah. Iya, terus kita juga berusaha untuk keperluannya Vira kita penuhin. Ya saya berusaha semampu saya untuk Vira. Saya cuma melihat dia seorang perempuan dan sendirian, itu aja. Saya nggak lihat apapun, nggak pengen balasan apapun. Cuma saya pengen dia berubah, dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi keinginan saya nggak kesampaian. Dia sudah kabur. Dia kabur, posisi waktu itu saya masih liburan sama keluarga. Lebaran ya? Iya, di info Mbak Vira kabur. Panik saya, kabur kemana saya bingung. Tapi saya tenangkan diri, saya nggak akan nyari Vira. Karena itu sudah pilihan hidupnya dia. Saya sudah berusaha mencari jalan terbaik buat Vira, tapi dia kabur. Saya nggak nyari. Sudah beberapa hari mungkin seorang ibu ngerasa kalau anaknya itu ada apa-apa, telepon ke saya, nangis ibunya, tanyakan keadaan Vira. Saya bilang kabur ibu, mohon maaf, tolong Bu, tolong saya cari Vira Bu, pulangkan Vira, selamatkan Vira. Itu yang saya nggak bisa nolak Teh. Tapi ibunya pun tidak bersedia untuk menjemput atau keluarganya yang lain? Karena kondisi. Tapi Vira ini punya kakak dan adik ya? Punya kakak, nggak punya kakak. Punya adik. Jadi punya kakak? Iya. Kakak ada berapa? Kakaknya ada 5. Kakak ada 5? Dan 5-5-nya tidak ada yang bersedia untuk jemput dia? Iya. Terus akhirnya saya harus memutuskan lagi. Saya harus mencari Vira. Karena kalau seorang ibu sudah meminta tolong itu saya nggak bisa menolak. Akhirnya ketemu di mana Bu? Akhirnya ada yang info tinggal di rel sebelahnya rel sini. Terus Vira menghubungi saya pakai nomor temannya. Pakai nomor temannya, saya ngecek ke temannya juga. Ada beberapa nomor telepon yang sudah saya bawa dan saya hubungi. Iya Bu, kemarin kesini, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya Bu, akhirnya Vira menghubungi, Vir, kamu mau pulang? Iya, katanya gitu. Serius mau pulang? Pulang kemana? Ke Jakarta. Mau nikah sama orang? Ya enggak. Ya enggak. Serius mau pulang ya? Sebelumnya kenapa nggak mau pulang? Ya masih trauma aja sama abang ipar. Kenapa abang iparnya? Ceritanya waktu kesini itu, ceritain aja deh. Gimana? Kan kita nggak ngerti ceritanya seperti apa. Ya mau memperkosa aku. Kakak ipar. Terus minta tolong nggak? Sempet tahu kakakku malah diem aja. Kamu nggak lapor polisi? Nggak sama sekali. Nggak minta. Kejadian soalnya. Kan tapi udah ada usaha. Berarti kalau udah ada usaha itu udah ada tindakan kriminal. Jadi bisa dilaporkan. Tapi nggak memikirkan ke situ. Aku sempat pas di depan orang tua itu digerayangin pahanya itu ya,
dipegang pahanya itu, terus ubiku nggak ada respon gitu, jadinya agak trauma sedikit. Itu aja sih. Di depan siapa? Nggak ada orang tua. Nggak ada tanggapan apa-apa Iya, dalam. nggak ada respon apapun. Kalau bukan aku sendiri yang menghindar. Oke, nah terus kamu ada di sini, berarti kamu langsung kenal sama cowok 5 itu dari mana? Dari organisasi. Dari salah satu organisasi. Iya. 5-5-nya? Iya. Setelah itu nggak ada cowok lain? Ada sih di kadang saudaranya dia gitu, kayak NTT gini gitu. Ya banyak sih, tapi nggak pernah kayak begituan gitu. Dekat aja? Dekat aja. Oke. Udah dicek belum, Bu, keadaannya? Sudah. Udah. Hasilnya? Negatif. Oh. Dan ini teh karena kemarin tanggal berapa aku nemuin kamu? Tanggal berapa ya? 9 kayaknya. Ya, jadi KTP-nya dia sama HP itu kan ditahan di pondok. Saya nggak mau ngambil. Saya minta dia sendiri yang datang. Saya nggak mau ketemu Vira dulu. Kita ketemu di pondok. Datangnya baik-baik, Keluarnya juga harus baik-baik. Betul. Jadi saya ajak Vira ke sana untuk ngambil barang-barangnya sendiri. Saya nggak megang sama sekali. Waktu itu juga saya menyerahkan itu, langsung saya serahkan di depannya Vira ya. Iya. Dari saya periksakan ke rumah sakit itu nggak saya bawa pulang ke kosannya, langsung saya bawa ke pondok. Jadi HP sama KTP itu dipegang. saya pegang. Saya nggak buka sama sekali. Saya kasihkan ke ibu pondok. Ngambilnya juga kemarin langsung ke Vira ya. Iya. Saya nggak megang sama sekali. Yang semua sudah di Vira. Saya pesankan tiket dari mulai tanggal 14, 15, 16 full, adanya tanggal 17. Oke. Itu pun ya Vira tanya, Vir kamu pulang kapan? Nggak tahu, nunggu ongkos. Alhamdulillah kemarin dapat tiket kereta ya ekonomi, itu yang bisa saya usahakan, cuma tiket kereta ekonomi teh. Saya beruntung sekali ketemu Teteh. Nggak apa-apa. Saya bingung karena tiket kereta itu datangnya di mana itu Jatinegara 1.20. Itu kan dini hari. Saya bingung mau ngubungi siapa. Jadi saya ngubungi Teteh itu, maksud saya untuk jemput dia biar dia aman. Biar dia aman. Gak apa-apa, jadi nanti rencananya kan kita berberapa Nat ke sini? Berenam ya? Ada ART aku yang sekarang ikut, tapi sekarang lagi di hotel. Jadi nanti rencananya Vira pulang ditemenin sama dia. Ya, nanti di stasiun dijemput sama supirku, sama ada satu tim lagi. Ya, jadi Vira nanti diantar langsung ke rumah. Langsung ke rumah. Iya, langsung ke rumah. Biar nggak muter-muter lagi. Nanti niat pulang ke rumah, ketemu cowok di stasiun, hilang lagi. Bingung lagi di sini. Ya. Iya. Kan awalnya mau naik travel. Ya travel susah. Terus naik bis katanya jauh. Kalau bis harus naik angkot lagi. Kalau naik kereta mungkin saya pikir oh aman naik kereta gitu. Jadi saya pesankan tiket kereta ekonomi itu teh. Oke. Makasih sebelumnya. Ini sama-sama. Saya Ibu. mohon maaf. Sama-sama, makanya pasti Ibu nanya, tahu nggak Ternyata- alamat ini mah deket banget sama tempat saya. Ternyata Teteh ada di Jawa Tengah dan mau ke sini. Iya. Ini sudah takdir. Sekali lagi Allah yang sudah memberikan jalan kemudahan ini, saya matur nuwun. Sama-sama. Saya juga matur nuwun buat saudara-saudara di sini yang sudah mau bantu nampung Vira dari saudara-saudara NTT. Oh, terima kasih banyak. Ini jadi kenal Vira dari mana semuanya? Di sini datang Miji sama temannya. Temannya kan ada yang Orang pijit. Oh, Sering mijit sama temannya. Miji sama Terus temannya. dan kalau temannya apa kan nggak ada, Hmm. main ke kita sini. Hmm. Tinggal sini aja nggak apa-apa mas. Makan ya makan
Saya nggak tahu loh kalau Teteh mau ke sini. Nggak tahu kalau ada jadwalnya. Kita kan lagi jalan-jalan sore. Terus pulang lihat dia sih itu Mbak Vira. Kan selama ini dia ada di sini terus menghilang 2 hari ya. Iya 2 hari. Nggak ada. Kenapa menghilang? Sampai enggak ke di pucuknya itu perapatan. kita yang minum. Dia tinggalin di sini. Nah, di pucuk itu nggak ada. Mungkin pergi yang sering jemput itu. Di sini situ. Terus tadi dia situ kok cemul banget itu. Kamu mandi wes nggak mau. Kamu mandi tak kasih bantuan dia. Nggak mau dia, tak paksa kok kamu kotor banget Iya, itu kamu kotor dari sekali. mana? Dari mana? Katanya aku Dari mana? Gading. Dari Gading terus Saya ngomong Gading kok kotor banget kayak gini. Gimana dia ini? Kayak habis Oh, nggak ketemu Mbak dikejar Ida ya, orang. Mbak Ida di kayak sana. habis dikejar Kayak orang. dikejar Iya. orang tak gitu. Sempat Iya. didapat tapi dia berusaha kabur kayak gitu model badannya. Kotornya gitu. Kotor banget itu. Kamu mandi wes tak kasih Sama, sapu, tapi kasih ketemu baju sama ada, itu baju kok. cukup. Sama Apa? matanya kayak ketakutan sekali. Oh Kayak gitu. orang takut matanya Iya. dia lihat. Kenapa kamu tadi? Tapi kita nggak tanya wes biarin penting dia sudah mandi. Mandi bersih. Kok bisa kotor dari mana? Enggak dari mana-mana ya cuma dari Gading aja. Kok bisa kotor-kotoran? Iya sampai wajah. Jujur aja nggak apa-apa. Iya, kamu tuh banyak ditutupin Iya. soalnya. Kalau kamu Matanya soalnya kelihatan. Iya, Bu iya. ya. Kelihatan Benar. banget. Kamu jujur aja. Kita itu nolong kamu. Kan kita sama-sama perempuan di sini. Ya, apalagi tuh pada baik-baik semua lo bantu kamu. Masa kamu mau menutupi? Enggak apa-apa kok. Kenapa? Katakan dia. Kamu lo ini. Kayak takut Iya. ya untuk mencari. Ini matanya bohong. Iya, mata bohong. Tadi kamu kenapa? Iya ini kebetulan Nggak gitu ya. apa-apa. Benar loh. Benar Bu. Ini tangannya dingin. Iya, Mbak. Beneran. Mungkin nanti cerita ke Teteh aja ya. Nggak biasanya kayak gitu. Cerita ke Teteh aja ya. Kenapa? Mungkin nanti cerita ke Teteh aja nanti. Kayak habis dipaksain dikeroyok baru dia berusaha kabur begitu. Iya benar. Kayak badannya begitu modelnya. Benar. Iya. Pikirnya sampai di situ. Iya, Beneran. Soalnya dia pakai ini dipaksa orang gitu kita mungkin karena kelihatan Ketemunya jam berapa tadi? sekitar jam setengah 5 Dari mana? Ayo, jawab jujur. duduk di situ. Biasa dia langsung masuk ke sini, tapi langsung duduk di situ. duduk diam situ nunggu siapa gini nggak wes nggak kita pang terus gara-gara apa ya Monyet, tadi? Gara-gara monyet di atas monyet. rumah situ. Monyetnya duduk situ terus ini bilang duduknya baik-baik terus dia pakai daster kan Hah? aku duduk baik-baik kok langsung ke situ enggak itu yang dibilangin kok tadi Di atas rumah. oh ya tadi ngomong sama aku dan makanya kita lihat ke mall banget ya. Loh, kamu dari mana? Dari Gading. Memang teleponan dari Gading kok. Iya, tapi aku kan nggak tahu Iya. teleponan sama Kayak kamu. debu, Kamu kayak kita di habis mana? bakar sesuatu, debu itu semua. Pak di teleponin badannya terus dia. Mbak dari tadi. Kamu di Hitam mana, sini, Fir? hitam banyak di sini. Oh itu. Wajah-wajahnya itu. Kamu mandi sama ini tak kasih baju. Kenapa? Enggak apa-apa kok. Ada apa? Ada masalah apa? Siapa yang jahatin? Enggak ada yang jahatin. Ada lah, pasti. Apa om yang sering jemput kamu tuh? Bukan, keroyok kamu. Emang siapa om siapa yang jemput? Tahu om yang mbak. Sering datang juga. Ada om itu. Kalau dia di sini sering datang itu om ke sini juga. Umur berapa? Udah Ciri-cirinya Mbak. tua. Udah tua. Iya udah tua. Siapa? Umur berapa kira-kira Mbak? 50. Udah tua. Oh 50. Oh serius, Fir? Iya serius. Oh, 40-an lebih atau 50. Iya lebih. 50. Hah? 40 dia. 50. 50-an. Rambutnya enggak? Botak orangnya. botak. Iya buat Iya. mikir soalnya. Siapa ada lagi? Baru Teman. lagi? Enggak, teman yang kalau kerjaan. Masa temen om-om? Temen aku. Rumahnya mana? Temennya masa om-om? Kamu kan nomor 22. Iya. Pas datang pertama, Mbak. Datang ke sini pertama itu Ya Allah ya Rabbi. Temennya kenal 1 bulan. Hah? Kamu gimana 1 bulan? Kamu di pondok 1 bulan?
Maksudnya sebelum dia dari pondok itu loh, pas sudah keluar dari Oh, terus gak lama ketemu sama dia gitu. Lagi pulang mijet Mbak Erna itu oh, dia rumahnya di mana? di perapatan. Yang kamu tinggal sekarang? Hmm? Yang kamu tinggal sekarang? Mm-mm. Ah, konangan ya, kena kejebak kamu. Tadi bilangnya perempuan kan? Iya kan sama perempuan. Sekarang laki-laki. Maksudnya kan sama perempuan. Akhirnya juga. udah deh, gak usah bohong. Jujur aja, Gimana biar pun, dibantu. puter-puter omonganmu Gak akhirnya akan mengaruh bisa. juga. Kalau orang bohong itu pasti ujungnya bakal terus bohong selamanya. Jadi Iya. mendingan kamu jujur, karena kan niat kita baik loh. Saya dari mana, Kediri, dari Jawa Tengah, saya datang ke sini mau nolong kamu loh. Iya loh, ndak istirahat sama sekali. Saya belum istirahat sama sekali. Kalau saya jahat atau nggak peduli, saya tinggal aja. Bukan urusan saya kok. Tapi kan saya punya hati nurani. Kamu kan perempuan. 1 menit pun saya nggak istirahat, cuma naruh barang di hotel langsung ke Balik sini. lagi. Iya, sama Gitu. kan? Aku tadi juga gitu, baru Iya. pulang. Makanya niat kita tuh baik. Jadi kamu nggak usah nutup-nutupin. Untuk apa kamu nutupin sama kita? Kecuali kita jahat, iya nggak? Kita mau ngapa-ngapain kamu, mungkin kamu bohong nggak masalah. Gitu. Nggak usah bohong, nggak apa-apa. Cerita aja semuanya. Aku tanya sekali lagi. Kamu tadi kenapa? Nggak apa-apa. Tadi kamu kotor-kotoran tuh dari mana? Kenapa bisa kotor-kotoran? Ya nggak dari mana-mana, maksudnya dari Gading Pajar aja di kartusin udah. Ya kan kalau kita jalan kayak saya nih seharian dari pagi doang baru mandi, tapi kan nggak kotor gitu loh. Saya ngebantu orang di jalan, mandiin ODGJ. Saya nggak kotor gitu. Kamu dari mana sampai bisa kotor-kotoran? Saya nggak neken, tapi saya cuma minta kamu jujur aja. Kamu aman sama kita. Iya, nggak apa-apa loh. Kamu harus dipaksa orang. Iya. Hah? Kamu harus dipaksa orang. Iya. Dipaksa siapa? Dipaksa sih. Enggak dipaksa siapa-siapa. Jadi yang sering datang ke sini siapa aja, Mbak? Yang sering datang ke sini? Cuma Om itu yang Cuman kita Om itu. Om itu tahu. Pernah datang, Vira ada. Iya di sini. Katanya di sini. Vira Kok Om itu tahu dia di sini? nggak tahu, nggak kasih tahu dari siapa. Dia udah langsung datang tanya, Vira di sini. Sudah kita bilang kan temannya gitu ya. Nggak di sini. Terus kalau Omnya datang ya pergi sama. Jangan langsung tahu. Kita kan nggak mungkin nahan kan. Ya bisa aja. Nanti kayak suara gitu balik lagi di sini. Terus ada lagi di kamar, nanti hilang lagi. Oh, jadi dijemput sama Om itu. Diajak pergi sama Om itu. Iya, beberapa hari ini yang dijemput itu. Setelah 2 hari ini dia nggak ada di sini. 2 hari ini nggak ada. Baru tadi ya itu yang kita lihat itu. Selama ini dia ada di sini. Yang pas lebaran itu ada di sini. Setelah habis lebaran itu 2 hari betul nggak ada sini. Baru tadi lagi ada lagi. Dia makanya dia di sini. Habis mandi tuh nggak keluar lagi. Yang dari sore tadi. Iya, saya pesan nih kamu jangan kemana-mana, Fir. Iya. Ini dia handphone punya sendiri, Bu. Bilang ke Teteh. Iya punya sendiri. Dibelikan Kapan belikan? baru tadi. Baru tadi. Soalnya aku nanya sama Ibu, waktu naik kereta itu, Bu, gimana kalau cara dia pulang kalau misalnya dia nggak punya handphone? Kan kepikiran juga kan kita. Ini baru dibelikan hari ini. Dibelikan hari. Sama Om itu. Oh bukan. Om siapa? Hah? Ini takutnya Teteh aja. Sama siapa? Sama siapa lagi? Ada deh. Oh, ada deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, aku yang perempuan kok jadi langsung lus dada. Teteh baru ketemu aja sudah gitu ini. Apalagi kita Ya Teh. Allah. Ih, kamu, iya Allah. Aku tidak menghakimi seseorang ya, karena aku pun juga punya salah dan dosa. Setiap orang pasti punya. Tapi setidaknya kita sebagai perempuan gitu ya, harus bisa menjaga diri gitu loh.
Maksud aku. Sama siapa dibeliinnya? Makanya kamu pergi, jadi dijanjin dibeliin handphone. Iya. Oh. Dibeliin juga kan? Iya, kamu pergi jadi karena handphone. Iya. Terus kotor-kotor. Ya enggak. Kotornya diapain? Sampai bisa kotor-kotor. Enggak dia apain kok. Dipepetin. Enggak. Dipaksa ya? Dipaksa kayak gituan? Enggak. Enggak kayak gituan kok. Gituan itu apa? Jadi sama siapa? Kamu dibeli handphone sama siapa? Beda lagi, bukan Bukan. om yang mana? Kok om sih? Iya kan 50 tahun om, saya kan umurnya kan gak jauh. Pak D. Harus siapa kakek? Opa. Siapa lagi? Nggak usah dikasih tahu deh. Yo, kenapa? Saya mau bantu kamu gimana saya nggak boleh tahu? Iya. Kita bantunya itu nggak setengah-setengah, Fir, total. Dari capek nggak ngurusin capek, segala orang lain juga belum tentu bisa kayak Tenovi. Secara materi belum tentu kamu Tante Novi nggak kenal sama kamu, nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan sahabat. Belum kenal kamu juga. Iya. Tapi langsung bantu kamu loh. Bantu kamu. Malam lagi ini. Iya, ini malam. Malam. Malam ini. Biasanya kita ya batas kita bukan ngebantu ya, bantu sebenarnya bisa 24 jam, tapi lebih dimana kita tahu rest lah gitu, karena ini kan kita dari Jawa Tengah gitu, menclok bantu orang di jalan. Tadi fisik udah capek banget, capek di jalan, capek fisik juga, makanya tetap nggak bisa mengabaikan kalau kondisi kayak gini, karena ini perempuan, karena saya juga perempuan, jadi kebayangkan kalau diabaikan seperti apa gitu. Nah oke, jadi gimana Vira, mau cerita nggak itu dari mana? Nggak usah deh. Hah? Nggak usah deh. Kenapa alasannya? Enggak apa-apa. Ini udah punya istri juga yang ini? Iya. Udah punya istri? Ya pasti. Ya pasti. Ya, Kalah, nah dia kalah. Aduh, saya juga kalah, nah. Jangan-jangan Astagfirullahaladzim. banyak dia di sabarin dia. Ini aku pengen tanya deh, aku nggak tahu kan apa rasanya jadi kamu ya, karena kan setiap orang punya karakter kan beda-beda. Kamu pacaran sama banyak, nggak bisa dihitung pakai jari. Enggak itu. Nggak dihitung. Kamu merasa kamu cantik ya? Enggak juga sih. Nggak juga. Enggak. Kamu punya pacar banyak tapi kamu sadar? Ya sadar. Sadar. Terus punya istri juga pacarnya? Ya ada yang punya istri, ada yang enggak. Tapi hampir semuanya punya istri kan? Iya. Pernah mikirin nggak perasaan istrinya gimana? Enggak. 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 Kenapa nggak mikirin? Ya yang penting aku suka gitu. Oh jadi nggak mikirin perasaan istrinya kalau suaminya dekat sama kamu? Astagfirullahaladzim. Iya. Iya. Malah berani datangin istrinya? Iya. Istrinya itu baru melahirkan. Yang ada satu ya, salah satu baru melahirkan. Dia Aku datang ke datang. rumahnya. Aku datang ke rumahnya, gendong bayinya dan deketin istrinya. Kalau cerita ke aku, itu dia sudah ditiduri berkali-kali sama kakak ipar. Sama kakak iparnya dia? Iya. Tapi bilangnya ini awalnya dulu itu bilangnya gitu. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Saya dulu ikut kakak. Terus kakak ipar itu loncat dari jendela. Dia tiduri dan berkali-kali. tapi Terus akhirnya- membenarkan nggak omongannya Bu Ina? Nanti disangka Bu Ina ngarang lagi. Iya. Iya benar. Benar? Oke. Itu ceritanya seperti itu. Heeh. Terus karena saya tersentuh dari cerita awalnya dia, terus kamu kok bisa dia nyampe di sini? Dia ketemu sama teman di Facebook, namanya I. Inisialnya. Iya, inisialnya I. Terus dia dibawa ke sini. Cerita ke saya juga sudah diraba-raba.
sama si itu. Jadi awalnya pengakuannya adalah korban. Iya, Sekarang jadi penikmat. menikmat.